Membentuk generasi yang berkarakter menjadi isu sentral pembangunan sumber daya manusia saat ini. Pendidikan anak usia dini telah menjadi gerakan semua kalangan dalam mewujudkan SDM berkualitas. Anak usia dini dipandang sebagai momentum emas dalam mewujudkan generasi berkualitas di masa mendatang. Fase tersebut dinilai berbagai pakar menjadi periode yang sangat penting dalam perkembangan fisik dan mental seorang manusia. Tumbuh kembang anak pada usia dini akan sangat menentukan kualitas kecerdasan, kesehatan, dan kematangan emosional di masa mendatang dengan disertai asupan gizi yang memadai. Suasana ceria apa adanya sebagai anak yang tidak dibebani dengan materi pembelajaran menjadi fokus pendidikan anak usia dini atau PAUD saat sekarang. Bermain seraya belajar menjadi metode yang dikedepankan agar tumbuh kembang anak sesuai dengan umurnya. Anak diberikan keleluasaan secara terbatas karena penegakan disiplin tetap diajarkan. Pengenalan dunia sekolah diupayakan seringan mungkin sehingga tidak menjadi beban bagi anak itu sendiri. Pengembangan PAUD di Jawa Tengah mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat. Kelas-kelas PAUD banyak didirikan di tengah warga, baik formal maupun informal. Saat ini di Jawa Tengah, peningkatan mutu layanan dan akses PAUD bertumbuh pada 5 layanan utama, yakni Taman Kanak-kanak atau Raudatul Atfal, kelompok bermain, tempat penitipan anak, satuan PAUD sejenis, dan PAUD berbasis keluarga. Penyelenggara PAUD di Jawa Tengah hampir mencapai 26.000 lembaga pada tahun 2012 dengan jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 60.000 orang lebih. Perkembangan PAUD di Jawa Tengah juga bukan main-main. Ini dilandasi pertimbangan mendasar, anak usia 3 hingga 6 tahun merupakan usia emas sehingga harus mendapatkan pendidikan yang baik melalui PAUD. Melalui pendidikan yang mengintegrasikan program pendidikan karakter bangsa, sejak dini, anak-anak sudah mengenal dan menjiwai nilai karakter bangsa. Dengan demikian diharapkan akan terbentuk anak-anak bangsa yang tangguh dan kuat dalam membentengi jati diri bangsa dari nilai asing yang tak sesuai karakter bangsa. Konsep yang kami berikan di PAUD kami, PAUD Terpadu Muslimat NU Jepara ini adalah bermain seraya belajar atau bermain sambil belajar dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Semua anak itu cerdas, semua anak itu unik dan semua anak pandai, mempunyai kepandaian yang sesuai dengan yang dia miliki. Dan di PAUD kami, PAUD Terpadu Muslimat NU Kabupaten Jepara ini, kami memberikan semuanya. Perkembangan angka partisipasi kasar PAUD di Jawa Tengah juga cukup menggembirakan. Pada tahun 2008, angka partisipasinya mencapai 58,22% dan pada tahun 2011 mencapai 68,41% atau meningkat 9,91%. Sedangkan target pada tahun 2013 ini sekitar 69%.
Perkembangan PAUD di Jawa Tengah yang telah cukup baik bukanlah tanpa persoalan. 25.000 lebih unit PAUD yang dimiliki Jawa Tengah kebanyakan mengelompok di perkotaan, sedangkan di desa masih cukup sedikit. Karena itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan setiap desa di wilayah ini dapat memiliki kelembagaan PAUD. PAUD menjadi lembaga awal dalam menyiapkan anak sejak dini dunia sekolah yang ceria dengan metode bermain seraya belajar. Karena itu dalam penyelenggaraan PAUD perlu perhatian terhadap keberadaan guru, pembimbing dan pendamping. Mereka dituntut dan dibekali pendidikan yang lebih tinggi, termasuk ikut pada pelatihan-pelatihan. Terlebih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 4 fokus dalam PAUD, yakni penataan lembaga PAUD, pendidik, kurikulum pembelajaran PAUD, dan pembiasaan budaya antri dan bersih. Capaian yang telah diperoleh Jawa Tengah dalam mengembangkan PAUD di tengah warga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk peran rumah ibadah. Penyelenggaraan PAUD membutuhkan fasilitas yang besar. Di sisi lain, keberadaan sarana ibadah seperti masjid, gereja, dan pura dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan PAUD. Nilai-nilai keagamaan bisa diperkenalkan sejak dini secara terprogram. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menggandeng Dewan Masjid Indonesia. Nantinya, Dewan Masjid Indonesia diharapkan melakukan pendampingan dalam pengembangan mutu layanan PAUD kepada masjid-masjid di seluruh negeri. Sekitar 50% masjid yang ada sebenarnya memenuhi syarat untuk menjadi PAUD. Sekitar 10% dari 800.000 masjid yang ada di Indonesia pada tahun 2013 ditargetkan memberi tambahan layanan pendidikan PAUD bagi masyarakat sekitar. Dengan program yang terstandar, masjid bisa berperan menyiapkan generasi muda yang lebih baik. Potensi yang ada di masjid perlu disinergikan dengan program pemerintah, terutama PAUD. Salah satu pengembangan PAUD oleh rumah ibadah dilakukan di Masjid Al-Mujahidin di kawasan Serondol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. TK Al-Mujahidin ini telah menjadi pilihan masyarakat sekitar dengan biaya yang terjangkau namun tidak mengabaikan kualitas. Pengembangan pendidikan anak usia dini di Masjid Al-Mujahidin juga dinilai dapat menjadi penyeimbang tumbuh kembang anak mendapatkan pendidikan dan agama. Kecamatan Banyumanik ini banyak sekali TK dan PAUD banyak sekali, tapi biayanya sangat mahal sekali, sehingga kami memberi kesempatan kepada khususnya lingkungan Masjid Al-Mujahidin untuk bisa bersekolah di TK Al-Mujahidin ini. Karena sekolah TK Al-Mujahidin relatif lebih murah, tapi insya Allah kualitasnya lebih baik. Itu yang pertama. Untuk selebihnya, insya Allah dari pendidikan TK Al-Mujahidin ini, kami bersama pengurus dan guru-guru TK berjuang semaksimal mungkin dan insya Allah akan membentuk generasi-generasi emas yang berkualitas. Luar biasa sekali inisiatif dari atau penggagas dari Yayasan Al-Mujahidin, khususnya di bidang pendidikan dan khususnya di TK Islam Al-Mujahidin. Tadinya kami merintis dari awal di tahun 2002, di mana SDM baik itu anak-anak usia dini maupun dari para orang tua sangat minim sekali terhadap pendidikan, terutama untuk pendidikan religinya. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, di usia ke-10 ini inisiatif yang sangat luar biasa itu sangat berdampak positif. Dan itu tidak hanya di wilayah Serondol Kulon saja. TK Islam Al-Mujahidin sekarang sudah mulai bisa dikenal oleh masyarakat umum. Perkembangan PAUD di Jawa Tengah masih dihadapkan tantangan yang tidak ringan terkait kualifikasi lulusan pendidikannya. Dari 60.000 guru PAUD di Jawa Tengah, sekitar 50%-nya
masih lulusan SMA, meski tidak dapat dikesampingkan peran mereka dalam menumbuh kembangkan PAUD di tengah warga selama ini. Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sangat diharapkan, seperti melalui Universitas Negeri Semarang di Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru PAUD. Dari jurusan PG PAUD ini sebenarnya dalam rangka ya meningkatkan kualitas dari anak-anak calon sarjana, khususnya pada pendidikan akademik yang tadi saya sampaikan bahwa pendidikan akademik itu untuk menyiapkan sarjana yang betul-betul profesional dalam bidangnya begitu. Anggapan masyarakat bahwa menjadi pendidik PAUD itu hanya bisa tepuk, bisa tersenyum, bisa bernyanyi itu harus kita rubah. Yang namanya pendidik anak usia dini sekarang itu harus mampu baik secara teori maupun secara praktis lah. Di kampus calon-calon pendidik ini digembleng untuk menjadi pendidik-pendidik profesional yang harapannya nanti di masyarakat bisa diterima dengan baik. Dalam mengembangkan kreativitas mahasiswanya, pendidikan guru PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan UNES memberi keleluasaan mereka berkreasi. Baru-baru ini, PG PAUD UNES menggelar pagelaran karya dalam bentuk opera bertajuk The Kingdom of Children. Dengan apa yang sudah digelar di sini, ini nanti akan diharapkan diwujud nyatakan di dalam suatu kegiatan di masyarakat. Atau dengan perkataan lain, sebetulnya gelar karya ini juga sebagai satu persiapan bagi anak-anak mahasiswa khususnya ini untuk bagaimana nanti terjun di masyarakat ini ya tidak begitu canggung lah gitu. Ini sekaligus juga bahwa Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya jurusan pendidikan usia dini atau PG PAUD ini ingin merupakan bagian dari masyarakat sekaligus. Yang harapannya memberikan bekal menjadi sarjana pendidikan anak usia dini yang unggul. PG PAUD salah satunya memberikan kegiatan-kegiatan, salah satunya pagelaran karya ini agar memberikan di satu sisi teori yang matang dan di satu sisi kegiatan praktek. Jadi kami dari jurusan PG PAUD ada dua hal yang disampaikan kepada mahasiswa, satu sisi teori, di sisi yang lain ilmu-ilmu praktek. Pagelaran yang digelar di Taman Budaya Raden Saleh, Kota Semarang, merupakan bagian dari mata kuliah praktek yang mencakup aplikasi dari mata kuliah pada semester sebelumnya, yakni tata rias dan busana, musik anak usia dini, dan tari anak usia dini. Pagelaran karya mahasiswa pendidikan guru PAUD UNES ini juga bagian tak terpisahkan dalam mengembangkan metode pembelajaran yang tepat di dunia PAUD. Mahasiswa dapat mempraktekkan teori-teori yang telah dipelajari dalam bentuk karya yang dapat ditampilkan untuk masyarakat. Harapan kedepannya kegiatan seperti ini akan menjadi agenda tahunan yang rutin untuk jurusan PG PAUD FIP UNES sendiri, sehingga dapat menjadi
di ajang publikasi jurusan kami sendiri dan menjadikan PAUD lebih luas lagi untuk kedepannya. Menurut saya tanggapan tentang acara PG PAUD dari UNES ini sangatlah baik. Di samping mungkin ini buat tugas akhir ya Pak, ini bisa anak-anak tuh juga dari pihak mahasiswa sendiri tuh juga bisa mengembangkan bakat dan acting mereka dan juga bisa. Dalam mengembangkan kreativitas mahasiswanya, pendidikan guru PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan UNES memberi keleluasaan mereka berkreasi. Baru-baru ini, PG PAUD UNES menggelar pagelaran karya dalam bentuk opera bertajuk The Kingdom of Children. Pagelaran yang digelar di Taman Budaya Raden Saleh Kota Semarang merupakan bagian dari mata kuliah praktek